angkatan 10 dari SDN Seruni 2 Gedangan. Kali ini saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Dengan narasumber Ibu Aryani SPD, Kepala Sekolah SDN Seruni 2 Gedangan, dan Ibu Hermi Diahastuti SPD MPD dari SDN Sukorejo Buduran. Yuk kita simak video berikut ini. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Silakan duduk. Ada yang bisa dibantu, Bu Sulis? Iya Bu, saya mau minta tolong. Ini ada tugas dari kegiatan guru penggerak mengenai mempraktekkan pembicaraan dengan kepala sekolah di tempat mengajar tentang pengambilan keputusan. Monggo, apa yang bisa saya bantu untuk melaksanakan tugas jenengan ini, Bu Sulis? Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Ari, mungkin berkenan nggih? Oke, siap, monggo. Oke Bu. Pertanyaan saya, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Seruni 2 ini, adakah satu masalah yang Ibu hadapi sebagai pimpinan? Kalau boleh tahu di mana masalah itu ditimbulkan dilema dan penyelesaian? Dan jika ada masalah, apa Ibu boleh menceritakan kepada saya Bu cara penyelesaian masalah tersebut? Oke, begini ya Bu Sulis, untuk di setiap lembaga yang kita berinteraksi dengan banyak orang itu akan selalu ada gesekan. Ya, saya tidak mengatakan masalah karena buat saya kalau dikatakan masalah itu nanti akan terlalu membebani. Nah, ketika ada gesekan seperti itu antar personal, nah kita harus gesekan seperti itu memang biasanya timbul karena ada sesuatu hal yang disebabkan oleh perbedaan pandangan. Nah, kadang-kadang kita itu juga dihadapkan dengan masalah yang benar dengan benar, gitu loh. Tapi kita harus memprioritaskan mana yang harus lebih dulu kita lakukan lebih dulu atau kita prioritaskan, karena memang tanggung jawab moral, tanggung jawab etika itu juga jadi bahan pertimbangan. Jadi ketika kita menemukan masalah dalam lembaga kita pelajari dulu masalahnya, kita cari prioritasnya yang mana, kemudian baru kita ambil keputusannya. Begitu Bu Sulis menurut saya. Pak Ari. Untuk selanjutnya, setelah Ibu mendapatkan sebuah kasus itu, dapatkah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Mohon maaf, bujukan moral. Memang kita harus mengidentifikasi, Bu. Seperti yang saya sampaikan tadi, terkadang masalah itu bukan hanya melulu benar dan salah, tapi kadang benar dengan benar. Makanya tadi harus kita identifikasi apakah ini sesuai dengan moral dan etika yang berlaku di sekolah kita, di lingkungan masyarakat terdekat kita, karena tidak semua kebiasaan yang ada di setiap tempat itu sama. Misalnya seperti saya tinggalnya di Ketajen. Tentu apa yang menjadi adat kebiasaan atau etika moral di sana mungkin ada sedikit perbedaan di sini. Makanya kita harus bisa menempatkan diri di mana kita berada, itu yang kita sesuaikan untuk pengambilan keputusan atau langkah kita. Itu Bu Sulis. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau menurut saya, yang pertama saya harus tahu fakta lengkapnya. Jadi harus tahu kejadian lengkapnya bagaimana, kronologisnya bagaimana. Setelah itu saya juga mengidentifikasi siapa saja sih yang terlibat dalam
masalah tersebut. Dengan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, saya bisa menggali informasi dari orang-orang tersebut. Kemudian selanjutnya saya menganalisa benar salahnya, karena tidak semua hal itu 100% benar atau 100% salah. Jadi harus kita lihat dulu mana yang paling banyak atau yang paling menunjukkan kebenaran, kemudian membawa manfaat. Itu juga menjadi pertimbangan. Ya. Kemudian saya itu juga mencari alternatif, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini apa saja. Saya cari alternatifnya, saya pertimbangkan, saya kaitkan dengan kronologis masalahnya, dengan siapa saja yang terlihat, informasi yang saya peroleh. Baru setelah itu saya mengambil keputusan. Itu saya sampaikan. Dan setelah mengambil keputusan, saya refleksi lagi, apakah keputusan yang saya ambil tadi sudah sesuai atau belum. Begitu Bu Sulis. Oh, berarti itu langkah-langkah atau prosedur yang bisa Anda lakukan selama ini ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut, dilema etika terutama ya. Kalau menurut saya Bu, yang perlu menjadi pertimbangan itu yang pertama adalah siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian yang kedua, apakah masalah tersebut bersifat urgent dan mengimbas ke banyak orang. Oke, itu juga jadi pertimbangan. Karena ketika kita mengambil keputusan untuk dilema etika, itu memang harus benar-benar diambil keputusan yang paling pas, yang paling bermanfaat. Supaya apa? Supaya kedua belah pihak mungkin yang sedang bermasalah itu bisa kita beri penjelasan yang bisa diterima, sama-sama legowo, tidak ada Assalamualaikum Bu Hermin. Waalaikumsalam Bu Sulis. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya. Iya. Mohon maaf loh Bu ganggu waktunya ya. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada jenengan. Saya minta waktunya sebentar. Berkenan nggih? Monggo. Oke, untuk pertanyaan saya, selama ini kan Bu Hermin memimpin di SDN Sukarejo ya Bu ya. Bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh gitu. Oke, antara dua makna yang disampaikan Bu Sulis, ada dilema etika dan bujukan moral merupakan makna yang berbeda. Kalau dilema etika menurut saya itu adalah benar melawan benar ya, kasusnya benar melawan benar. Kalau yang bujukan moral itu benar melawan salah. Nah, kalau yang dilema etika ini lebih sulit untuk penyelesaiannya. Ini butuh waktu, butuh penelaahan yang lebih intensif, karena namanya dilema, melangkah itu benar, nggak melangkah ya harusnya melangkah, jadi artinya lebih sulit kita tangani daripada yang bujukan moral itu. Dengan situasi demikian, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan ya Bu ya, yang jenengan pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini dilema etika. Iya, betul Bu. Dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yang saya lakukan itu yang pertama kita harus menelaah masalahnya apa terlebih dahulu. Masalahnya apa? Mengidentifikasi masalah-masalahnya apa. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian baru kita bisa mengambil solusi dan mencari solusi dan mengambil keputusan. Nah, keputusan itu nantinya akan kita refleksikan. Jadi kita nggak semata-mata selesai ada keputusan yang kita ambil dibiarkan saja, tapi kita harus merefleksikan dulu biar apa yang kita ambil
hasilnya tidak salah langkah. Jadi berarti direfleksi dulu ya Bu ya. Iya, refleksi isi Nah, keputusan yang diambil. iya. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa jenengan lakukan selama ini Bu? Prosedurnya seperti apa? Iya, ini mungkin hampir sama dengan jawaban yang saya sampaikan tadi ya Bu Sulis ya. Jadi langkah-langkah untuk pengambilan keputusan itu yang pertama kita telaah dulu. Kita telaah masalahnya seperti apa, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian siapa saja yang harus kita libatkan dan yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita mencari beberapa alternatif solusi-solusi yang kita siapkan. Misalkan kalau kita mengambil solusi A, bagaimana resiko-resikonya. Kalau kita mengambil alternatif solusi B, apa resiko-resikonya. Sehingga kita mencari mana yang skala prioritasnya, mana yang paling banyak menguntungkan atau paling banyak yang tidak merugikan orang lain, ya itu yang kita ambil. Dan setelah kita ada solusi, maka kita ambil keputusan. Seperti itu. Dengan langkah-langkah tersebut ya Bu, tentu ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya Bu. Keputusan yang paling efektif yang jenengan untuk merefleksi hal tersebut itu seperti apa Bu dalam dilema etika? Keputusan yang efektif ya. Iya. Dalam dilema etika. Saya selaku kepala sekolah di sini tidak semata-mata mengambil keputusan itu sendiri, Bu Sulis ya. Jadi saya terkadang kalau misalkan ada sesuatu hal, kita harus musyawarahkan terlebih dahulu dengan teman-teman sejawat yang ada di sini. Kemudian kita juga mengambil keputusannya bersama-sama. Kita sharing-sharing, kemudian kita skala prioritasnya yang mana yang harus kita ambil terlebih dahulu. Dan satu lagi itu kita melihat rasa yang diutamakan, jangan sampai keputusan yang kita ambil itu melukai hati orang lain begitu. Artinya jadi banyak faktor untuk pengambilan keputusan gitu Bu. Iya. Apakah jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema tersebut? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa yang untuk menjalankan kasus tersebut? Terima kasih. Untuk penyelesaian masalah saya tidak mempunyai jadwal tertentu ya. Jadi saya apabila ada masalah yang datang atau dilema etika ya ini, karena dilema etika ini kita tuh agak sulit untuk mengambil keputusannya. Agak sulit karena harus benar-benar kita pertimbangkan matang-matang langkah yang kita ambil itu benar-benar jitu atau tidak. Jadi kita nggak tahu. Jadi saya nggak punya strategi tertentu terus harus sekarang ya. Kita diskusikan terlebih dahulu. Jadi saya nggak punya jadwal khusus ya. Misalkan ada ini nggak ada jadwal khusus. Jadi kita diskusikan terlebih dahulu, kemudian kita telaah matang-matang, kemudian kita ambil keputusan sesuai dengan skala prioritas, kita pertimbangkan dengan nilai rasa tadi. Jadi saya mengambil keputusan ini juga ada nilai tenggang rasanya. Jadi nggak semata-mata ini kebijakan saya bisa mengambil keputusan sesuai dengan kemauan saya, tidak. Jadi benar-benar saya utamakan nilai rasanya. Jadi apa yang saya ambil tidak melukai hati orang lain, karena ini kalau misalkan melukai hati orang lain kan juga nggak etis ya. Jadi benar-benar kita harus mengutamakan rasa itu gitu. Rasa empati ya Bu ya. Betul. Dengan hal kasus dilema etika ini memang terlalu sensitif ya Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu jenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Biasanya kalau di sekolah ini kan biasanya ada komite atau seperti ini. Pastinya ada, tapi juga nggak punya tim khusus dalam penyelesaian masalah gitu, tidak. Jadi apabila ada sesuatu hal permasalahan dilema etika
ya saya pastinya mengajak atau mengajak guru ya, mengajak atau teman sejawat yang saya rasa mampu menangani masalah tersebut, ya saya ajak bicara. Jadi ya nggak ada tim khusus begitu, tidak. Jadi teman sejawat yang mampu saya ajak sharing-sharing, diajak sharing-sharing. Jadi keputusan yang saya ambil juga bukan atas kemauan saya sendiri. Teman sejawat yang mampu saya ajak sharing-sharing, diajak sharing-sharing. Jadi keputusan yang saya ambil juga bukan atas kemauan saya sendiri, itu hasil keputusan bersama gitu. Iya. Jadi ada teman sejawat yang membantu saya. Jadi nggak hanya satu orang ya, mungkin kalau permasalahannya A ya berarti oh ini yang cocok, berarti saya mengajak. Permasalahan B, oh ini yang cocoknya, saya diskusi, jadi saya mengajak teman yang lain. Seperti itu Bu. Berarti cari orang yang berpengalaman sesuai dengan profesinya ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi ya, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan mengambil keputusan dilema etika? Tentu dari kasus-kasus itu pengalamannya banyak sekali nih ya Bu. Pelajaran apa Bu yang dapat diambil? Pelajaran yang bisa saya ambil dalam dilema etika ini ya, kasus dilema etika, pengambilan keputusan di dilema etika ya, saya bisa menelaah ya, artinya kita harus langkah-langkahnya harus menelaah dulu, menelaah permasalahan, mengidentifikasi, kemudian mempertimbangkan solusi-solusinya, dan yang terakhir adalah dalam pengambilan keputusan ini kami tidak berusaha-usuh dalam mengambil keputusan. Jadi keputusan yang sudah saya ambil semestinya kita refleksikan. Jadi kita di sini dalam penyelesaian kasus belajar untuk selalu merefleksikan apapun itu, bukan hanya permasalahan ini ya. Jadi apapun itu selalu kita refleksikan. Jadi biar apa yang diambil tidak merugikan orang lain. Karena tidak semua orang itu bisa terpuaskan ya Bu ya. Misalkan kita mengambil keputusan A, terus orang lain semuanya puas dengan hasil keputusan saya, tidak semua seperti itu. Jadi kita meminimalisir hati-hati yang terluka dibanding bunga. Iya. Berarti memang umpan balik untuk seluruhnya demi kenyamanan dalam lingkungan sekolah ya Bu. Oke, terima kasih Bu Elmin atas waktunya. Semoga sehat selalu, sukses. Mohon maaf loh Bu, Sama-sama. Assalamualaikum.